mangke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Apa kabar Bapak-bapak? Ibu-ibu ada ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Apa namanya? Saya sangat betul-betul malu sebetulnya ya bisa ada di hadapan Bapak Ibu semua ini. Bukan berarti saya lebih lebih alim ya, lebih berilmu, lebih senior apalagi enggak ya. Ini kalau diibaratkan saya ini di pesantren ini itu anak bawang ya. Tahu ibu-ibu anak bawang? Anak bawang itu itu kan paling inilah ikut-ikutan gitu anak bawang itu. Karena saya itu dari sejak lulus SMK itu dibawa-bawa oleh Ustadz Husna. Karena saya bukan pesantren tapi SMK, belajar bahasa Arab itu dengan Ustadz Husna, dengan Ustadz Nasruddin Sarif itu betul-betul ngebut. Artinya mengejar ketertinggalan untuk bisa menyeimbangi teman-teman saya yang alumni pesantren gitu. Akhirnya alhamdulillah waktu itu sama seperti gini kajiannya di mana di PTNT ya, di Masjid An-Nur itu pesantren mahasiswa juga ada binaan Ustadz Nasruddin Sarif dan Ustadz Husna ya. Alhamdulillah banyak dibawa-bawa ya oleh Ustadz Nasruddin sama Ustadz Husna ya, dan banyak juga mengambil ilmu dari mereka berdua, pengalaman dan seterusnya. Jadi mungkin kajian kita itu sekarang itu ya mudzakarah sajalah, saling mengingatkan begitu ya, mengkaji apa yang diamanahi kepada saya oleh Ustadz Husna ya. Insya Allah ya, nanti salah satu dari tolib ya, salah satu dari tulab yang ada di sini, akhi siapa antum nama teh? Ikhfal ya, akhi Ikhfal yang akan membacanya. Nanti saya yang menerjemah ya. Kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Nanti beliau yang bacanya, nanti saya memperbaiki bacaannya, saya yang menerjemah ya. Nanti mungkin giliran ya, bukan digilir nanti. Pekan Rabu depannya siapa nanti digilir biar semuanya nanti kebagian ya. Alhamdulillah ya. Tapi dikhususkan untuk tidak dikhususkan untuk para tulab di pesantren saja. Bapak-bapak pun nanti bisa gitu misalnya. Saat saya misalnya mau coba baca misalnya kitabnya, boleh, nggak apa-apa ya. Mau dibaca fathah semuanya nggak apa-apa ya. Nanti saya perbaiki insya Allah. Dan satu hal yang sangat harus disyukuri oleh kita semua, biasanya masjid-masjid itu kajiannya itu ya kajian-kajian bersifat umum ya, artinya tidak sampai ke kitab seperti ini. Tapi di sini saya lihat guru-guru saya ya itu ngisinya itu kajian kitab-kitab semua ya, dari Senin sampai Kamis ya, itu full kajian kitab ya. Setelah isanya Senin sampai Rabu itu full bahasa Arab, nanti saya yang mengisinya insya Allah dari awal lagi ya Bapak-bapak. Jadi rasakanlah nanti kemudahan belajar bahasa Arab gitu ya, untuk memahami Al-Quran, bahasa Al-Quran,
bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ya tentang bahasa Arab insya Allah nanti ba'da Isya. Adapun kitab yang akan kita kaji sekarang itu adalah kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Ta'lim. Kita masuk langsung ke sub inti pembahasan dulu. Sebelum masuk sub inti pembahasan, kita coba dulu masuk ke halaman 11 ya. Ada halaman 11? Jadi halaman 11 kita baca tentang biografi singkat ya. Siapa penulis dari kitab yang akan kita bahas ini, yang akan kita kaji ini ya. Lan? Oh. Ya. Bapak kelihatan semuanya? Ya, alhamdulillah. Oke. Tapi ini kita baca karena panjang ya. Kita baca halaman 11 saja. Setelah itu yang intinya saja. Setelah itu nanti kita loncat ke halaman, nanti insya Allah saya kasih tahu ke mukadimah. Jadi ini biografinya. Nanti kita langsung ke mukadimah. Adapun halaman-halaman setelahnya itu mah cuman manuskrip ya. Manuskrip tulisan-tulisan kitab ini yang tempo dulu ya, dan itu bisa dibacanya oleh orang yang paham filologi ya, naskah kuno ya. Nanti kita lewat saja, jadi kita masuk pembahasan inti saja. Baik ya, silakan baca, nanti saya perbaiki. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan Ustaz. Ya, dimaafin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatun mujizatun lil musannifi. Lil musannifi. Ya, lil musannifi. Lil musannifi rahimahullah taala. Huwa Abu Abdillahi Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah Ibnu Jama'ah Ibnu Ali Ibnu Jama'ah Ibnu Hazim Ibnu Sakhr Al-Kinani Al-Hamawi Asy-Syafi'i Al-Humuwi Asy-Syafi'i Wulida Asyiyata Al-Jama'ati Al-Jumu'ati Ar-Rabi'i min Rabi'il akhiri sanata tis'a wa tis'in wa salasina wa sittin mi'ah wa sitti mi'atin nasa'a fi baiti ilmin wa diyanatin wa qada'in. Fa abuhu al-Qadi Burhanuddin ibnu Jama'atin min ahlil ilmi wa jadduhu kadzalik qara'al Qur'ana ala walidihi wa atqana katsiran minal mutuni walamma syabba sami'a min syaihin syuyukhin himmatun Syarfuddin Abdul Aziz Al-Ansari wa sami'a minar Radi Ibnul Burhani Warrashidi Al-Atari Wattaji Ibnil Kistolani wal Taqi Ibni Abi Yusri wa ghairihim akhadha aksara ulumihi anil Qadi Taqiyuddin ibnu Razin wa qara'a an-nahwa 'alal Imam
'alal imami ibni Malik kana rahimahullahu taala mukibban 'alal ilmi mujtahidan fil tahsili Hadihi ala alif lam syamsiyah. fit tahsili fafaqa aqranuhu wa uridat fatawahu qadiman alal nawawi Hadihi alif lam syamsiyah. alan nawawi fastahsana jawabahu wa zaharat fadilatuhu. Syukrannya, jadi ini sudah lancar ya, alhamdulillah sudah jadi ini grand master antum ya. Baik, alhamdulillah ya. Tarjamatun mujizatun lil musannif. Apa artinya itu? Biografi singkat tentang penulis. Siapa penulis kitab ini? Kita akan coba terjemahkan apa yang dibaca oleh saudara kita tadi. Namanya adalah Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Ibrahim. Siapa? Abu Abdillah Badruddin Muhammad ibn Ibrahim. Ibn Sa'dillah ya. Ibn Jama'ah, Ibn Ali, Ibn Jama'ah, Ibn Hazim, Ibn Sakhr al-Kinani al-Hamami al-Syafi'i. Jadi beliau itu madhabnya Syafi'i. Jadi namanya Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Ibrahim, tapi sering dikenal dengan nama ujungnya, ya nama kakek buyutnya. Siapa? Ibnu Jama'ah. Kapan dia lahir? Wulida asyiyatal jumu'atir rabi'i min rabi'il akhir sanah tis'in wa salasin wa sittimi'atin. Jadi dia itu lahir pada tahun 639 Hijriah. Ya. Tak abad ke-7 berarti ya. Nasa'a fi baiti ilmin wa diyanatin wa qada. Jadi dia itu tumbuh berkembang, penulis yang menulis kitab ini itu dia itu tumbuh berkembang di lingkungan ilmu. Di lingkungan ilmu, di lingkungan agama dan di lingkungan hakim. 3 ya. Pertama, lingkungan ilmu, yang kedua lingkungan agama, yang ketiga lingkungan hakim. Beginilah ahli ilmu itu, dia itu lahir tidak ujug-ujug. Tahu bapak-bapak ujug-ujug ya. Tidak langsung lahir secara tiba-tiba, tetapi melalui bi'ah, melalui lingkungan yang mendukungnya. Kalau misalnya lingkungannya ini, mohon maaf hanya contoh ya, misalnya ada satu ada satu tempat ya, di lingkungan itu copet semua ya kan, kumpulan copet ya, kopet berarti ya, kumpulan apa? Copet. Nah, apakah mungkin nanti lahir di sana ulama? Coba. Kalau misalnya di satu tempat kumpulan copet semua, keluarganya copet, bibi-bibinya copet, itu kan, paman-pamannya copet, ya, semuanya copet, ya. Apakah mungkin akan lahir di tempat tersebut ulama? Jawabannya mustahil, karena lingkungannya tidak mendukung. Pasti yang akan lahir itu apa? Generasi copet, itu kan, turunan copet lagi. Jadi copet bin garong, ya. Sebaliknya, ya. Ketika lingkungannya lingkungan ulama, lingkungannya adalah lingkungan orang-orang baik, lingkungannya adalah lingkungan yang jauh dari maksiat, jauh dari tindakan-tindakan kriminal. Apakah mungkin itu kan di sana bisa lahir para pencopet, gitu kan? Jawabannya tidak mungkin. Pasti nanti dia akan kebawa arus. Jadi satu generasi akan kebawa arus gimana tergantung dari jenis arus tersebut. Kalau lingkungannya lingkungan baik, maka juga nanti akan melahirkan orang-orang baik. Lingkungannya jahat akan melahirkan orang-orang jahat. Nah, kita di sini lingkungannya alhamdulillah, ya, lingkungan yang ilmu, lingkungan yang agama, ya. Insya Allah nanti ada nyusul lingkungan hakim ya di sini, ya, alhamdulillah. Nah,
Jadi dia itu di lingkungan ilmu, di lingkungan agama, di lingkungan hakim. Kenapa? Dia itu lahir di lingkungan hakim. Fa'abuhu al-qadhi. Karena bapaknya itu adalah hakim. Jadi anaknya juga punya jiwa seperti hakim gitu kan. Siapa nama bapaknya itu? Burhanuddin ibnu Jama'ah. Siapa? Burhanuddin ibnu Jama'ah. Ini wafatnya tahun 675 Hijriah. Min ahlil ilmi. Dia itu profesinya memang sebagai hakim, Pak. Tapi dia itu apa? Ahlil ilmi. Ini karena belajar bahasa Arabnya kita belum mengenal istilah mudhof ilaih itu kan. Naat ya, man'ut ya, kemudian jama, mubtada, khobar, maka tidak akan dulu saya terangkan. Nanti saja diterangkannya kalau sudah waktunya ya. Jadi dia itu hakim, tetapi dia itu juga ahli ilmu. Nah, memang ini yang sulit gitu kan di kita. Dia punya satu profesi gitu kan, tapi dia juga ahli ilmu. Ya. Saya dari SMK, background saya IT ya, maka saya menyeimbangi antara komputer dengan ilmu. Di antaranya adalah dulu memanfaatkan situasi-situasi belajar seperti ini. Itu kan sama 1 minggu 3 sampai 4 pertemuan. Itu kan belajar tiap sore sampai jam 9. Jadi siangnya, paginya bekerja, lulus SMK, nah sorenya belajar ya. Nah, baik. Wajaduhu kadzalika, demikian juga dengan kakek buyutnya sama-sama juga ahli ilmu ya. Inilah yang disebut dengan turunan turunan jalmi anu berilmu. Jadi dari kakeknya, terus dari bapaknya, sampai ke anaknya, sampai ke cucunya, itu semuanya adalah ahli ilmu. Di profesi apapun turunan kita, baik misalnya profesinya pedagang, profesinya misalnya bekerja, profesinya dokter ya, profesinya misalnya PNS, polisi segala macam gitu kan, guru harus tetap turunan kita itu menjadi turunan yang berilmu. Itu kan dari mana? Sekali lagi lingkungan. Kalau tidak ada di lingkungan keluarganya, maka silahkan titipkan di Baitul Mukhlisin itu kan. Kalau di sini ya, alhamdulillah. Baik, wa qara'a al-Qur'ana ala walidih. Dia belajar Al-Qur'an itu langsung kepada orang tuanya sendiri. Siapa tadi nama orang tuanya? Burhanuddin, ya. Qara'a al-Qur'ana ala walidih. Wa atqana katsiran minal mutun. Dia juga banyak memutkinkan hafalan mutun. Mutun itu matan. Jadi kalau misalnya dia belajar hadis, dia belajar matan-matan hadis-hadis hadis-hadis singkat. Ilmu misalnya dia belajar hafalan-hafalan ilmu. Jadi menghafalnya bukan hanya Quran, tapi juga ilmu. Karena memang Al-Quran itu adalah basic utama, ya. Jadi pertama adalah Quran, dan semua ahli-ahli ilmu sejak dulu bidang apapun itu mereka selalu bermula dari Al-Quran. Al-Quran banyak yang selesai itu di bawah 10 tahun. Jadi Pak Kapung Kurma ini tahu bahasa Sunda semuanya? Tahu ya? Alhamdulillah. Jadi nanti bisa campur-campur mungkin ya. Dulu itu Pak, kalau misalnya zaman kebesaran Islam, kalau misalnya punya anak lebih dari 10 tahun tidak hafal Al-Quran, itu jadi aib bagi keluarganya. Jadi apa? Jadi aib bagi keluarganya. Di kita aib apa bagi keluarga itu? Berkelahi anak itu kan? Atau mungkin ngambil sendal orang lain gitu kan, ya memang itu juga sama aib. Tapi aib dulu mah ya memang itu sudah aib, sudah umum di masyarakat. Tapi aib yang mungkin agak sedikit beda ya dengan zaman kita, kalau misalnya punya anak hafal Al-Qur'annya itu lebih dari 10 tahun, 30 juz, itu jadi aib jelek ya. Nah, selalu hafal Al-Quran itu 30 juz di bawah 10 tahun. Makanya Imam Syafi'i, Ibnu Hajar al-Asqalani ya, bahkan panglima perang pun ya Muhammad Al-Fatih itu dia hafal Al-Quran di bawah usia 10 tahun. Jadi militer dulu gitu kan. Pokoknya orang-orang hebat dulu semua bermula dari Al-Quran. Makanya kalau misalnya setinggi apapun pendidikan itu kan, ketika Al-Quran dijauhkan, maka itu bukan pendidikan yang Islami meskipun labelnya itu Islami.
wah jangan menghafal Quran, katanya menghafal Quran itu tidak ramah anak gitu kan dan seterusnya, maka seolah-olah itu sudah tidak menganggap penting lagi Al-Quran. Nah, Ibnu Jamaah itu bukan hanya dia menghafal Quran, itu hafal Quran sudah selesai, tapi dia menghafal mutun, menghafal ilmu. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar dipelajari tapi untuk dihafal. Tapi tentu saja menghafalnya sesuai dengan kemampuan. Ya. Mampunya segitu ya silakan segitu, tapi nanti tolong terus ditingkatkan. Makanya ada kitab namanya Al-Has ala Hifdzil Ilm, ya. Anjuran untuk menghafal ilmu. Jadi ilmu itu bukan untuk semata-mata dipelajari saja, tapi harus dihafal. Jadi ketika misalnya kita membutuhkan di satu kondisi, kita tidak melulu buka kitab karena ilmu itu sudah dihafal. Nah, dia belajar banyak ilmu itu dari bapaknya. Nah, jadi gitu ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan di sini juga itu kan, apalagi yang nyantri itu kan, suatu saat bisa jadi madrasah pertama bagi keturunan-keturunannya. Adapun bapak juga bisa diajarkan cucunya, diajarkan anaknya minimal Al-Quran, minimal praktek sholat, itu kan, praktek wudhu. Jangan kemudian yang punya pahala jariah itu guru ngaji, ya sayang gitu kan. Kalau misalnya kita sendiri bisa mengajarkannya, kenapa tidak? Nah, Imam Ibnu Jamah ini dia belajar langsung dari bapaknya. Walamma syabba, tatkala dia sudah menginjak usia dewasa, ya. Sami'a min syaikhi syuyuhi hammah, dia itu belajar dari para masyayikh, ya. Jadi kalau tadi usia kecil dia itu belajar dari siapa? Bapaknya. Ketika dia sudah dewasa maka dia belajar dari guru-guru yang lain, bahkan dari hammah, dari salah satu mertuanya, ya, calon mertuanya mungkin nanti ya. Siapa di antara guru-gurunya yang dia belajar selain dari bapaknya itu? Pertama Syarfuddin Abdul Aziz Al-Ansari, ya. Kemudian dia juga belajar dari Ar-Radhi Ibnu Al-Burhan. Dia juga belajar dari Rashid Al-Attar. Dia juga belajar dari Iltaj Ibnu Al-Qistilani. Dia juga belajar kepada Iltaqi Ibnu Abi Yusr, itu kan, dan lain sebagainya. Jadi guru-gurunya banyak. Dan seperti inilah Pak, Bu ya, ikhwan semua, bahwa orang-orang besar itu selalu lahir dari orang besar. Jadi ulama besar itu selalu lahir dari ulama besar, tidak ada yang otodidak gitu kan. Seandainya bisa otodidak belajar ilmu agama, maka Nabi Muhammad SAW tidak mungkin belajar bersama malaikat Jibril gitu kan, sampai kemudian Nabi tidak bisa mengikuti sampai ada pengulangan 3 kali ikra itu, karena memang Nabi tidak bisa sendiri, harus harus belajar. Makanya sampai sekarang saya tidak pernah mengatakan saya belajar agama otodidak. Ya, saya menghargai guru-guru saya, menjauhkan kata otodidak. Selalu belajar terus sampai sekarang kepada Ustadz Husna, Ustadz Nasruddin Sarif kami belajar itu kan. Dan tentu ustadz-ustadz yang lainnya yang masih banyak lagi gitu kan. Artinya tidak otodidak, terus belajar. Akhada aksara ulumihi anil qadhi Taqiyuddin Ibnu Ar-Razin, ya. Kemudian dia banyak mengambil ilmu dari salah satu guru, siapa namanya? Al-Qadhi Taqiyuddin. Tahun 680 Hijriah. Wa qara'an nahwa alal Imami Ibni Malik. Dan dia belajar ilmu nahwu kepada siapa? Imam Ibnu Malik, ya. Siapa Imam Ibnu Malik ini? Penulis kitab Alfiyah Ibnu Malik, ya. Oke. Ini seperti itu. Jadi kalau misalnya ada ulama besar didatangi, ya. Sampai kemudian begini Pak, semangat para ulama dulu belajar. Bahkan ada sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Ayyub, ya, Al-Ansari. Dia ingin memurojaah satu hafalan hadis. Jadi hadis itu Pak, di zaman dia tidak ada yang tahu satu hadis itu pun. Sahabat semuanya sudah berpencar, sebagian sudah banyak yang meninggal, yang wafat, ya. Dia itu tahu bahwa dulu itu yang tahu hadis itu dengan temannya. Dia tinggal di Madinah tapi temannya ada di Mesir. Kan? Temannya ada di mana? Ada di Mesir. Maka dia melakukan perjalanan, ya, bukan naik ojek kenyat gitu kan, bukan naik
unta, bukan naik kuda, jalan kaki dari Madinah ke Mesir. Ya. Hanya untuk memurojaah kembali hafalan satu hadis. Karena dulu belum ada Instagram, Telegram, kilogram, nah, YouTube, ya, WhatsApp, itu kan, TikTok dan seterusnya. Maka melakukan perjalanan dari mana? Dari Madinah ke Mesir. Nanti cek itu kan jaraknya dari Madinah ke Mesir jalan kaki, tapi jalan kakinya kurang lebih 30 hari. Itu jalan kaki yang paling cepat 30 hari itu. Dari mana? Dari Madinah ke Mesir. Ada yang mengatakan 30 hari, 40 hari, bahkan ada yang mengatakan sampai 55 hari jalan kaki. Hanya untuk berapa hadis? Satu hadis. Maka ketika, dan itu belum, bayangkan Pak, dia melakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir, belum tentu orang itu ada di Mesir. Betul tidak? Iya, tapi dia pede itu kan. Sahabat Abu Ayyub ini, bismillah, semoga sahabat saya waktu yang ada di Mesir itu masih hidup. Ketika sudah masuk pintu gerbang Mesir dan ternyata ketemu, itu kan, ditanya-tanya itu rumah dari orang yang Anda maksud. Begitu sudah datang ke rumahnya, tiba di rumahnya, dia berkata kepada si pemilik rumah, wah, sahabatku gitu kan, Abu Ayyub gitu. Kemana saja gitu kan, mari masuk dulu. Kalau kita mangga tuangala gitu kan, sok ngalet lah. Kata Abu Ayyub, tidak. Tujuan saya ke sini bukan untuk takjil gitu kan. Tujuan saya ke sini bukan untuk makan. Tujuan saya ke sini bukan untuk minum, bukan untuk spill makanan gitu kan kalau sekarang mah. Tapi tujuan saya datang ke sini itu hanya untuk memurojaah bareng dengan Anda satu hadis yang dulu pernah kita dengar sama-sama dari Nabi SAW. Maka kemudian, oke, kalau begitu mari kita bacakan. Silakan saya dulu yang baca, nanti kamu dengar, nanti kemudian kamu bacakan, nanti saya dengar. Maka kemudian dua-duanya memurojaah hadis tentang hadis siapa yang menutup aib seorang mukmin di dunia, maka Allah nanti akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis itu. Maka kemudian Abu Ayyub sudah menyampaikan hadisnya. Kemudian orang yang satu lagi mengatakan betul hadisnya seperti itu. Kemudian silakan Anda bacakan. Abu Ayyub mengatakan betul hadisnya seperti itu. Kalau begitu saya akan pulang lagi ke Madinah. Ya. Jadi tujuannya itu fokus dia itu dari Madinah jalan kaki ke mana? Ke Mesir. Ada di sini yang pernah jalan kaki dari Madinah ke Mesir? Coba ceritakan perjalanannya. Atau di sini bapak-bapak, ini akhi semua paling jauh jalan kaki berjalan kemana? Saya dulu dari Babakan Ciparai, dari rumah saya ke kebun kopi, itu jalan kaki. Jalan kaki, caket itunya segitunya. Jalan kaki gitu kan, dari Babakan Ciparai ke kebun kopi, Ustaz Husna. Masuk ke perumahan hanya untuk belajar nahwu ya. Karena waktu itu saya ketinggalan satu hari, saya nggak mau besoknya saya ngahulang gitu kan di kelas. Datang ke rumah Ustaz Husna, belajar ya, sampai malam, dari sore sampai malam. Awal beliau menikah waktu itu. Nah, jadi bapak-bapak dicoba ya. Kalau misalnya tidak sanggup untuk jalan kaki ya, sekarang mendekat gitu kan. Bahkan sekarang mah tinggal mencet Baitul Mukhlisin link gitu kan. Pencet, langsung kemudian keluar siapa yang ngisinya. Bapak-bapak jangan lupa ya, like and subrek ya. Alhamdulillah, Baitul Mukhlisin ya. Jadi seperti itu perjalanan menuntut ilmu. Nah, maksudnya begini, kalau misalnya orang-orang dulu menuntut ilmunya sampai seperti itu hanya untuk satu hadis, apalagi sekarang kita dengan banyak fasilitas gitu kan, dengan media yang serba canggih gitu kan, yang kita lawan sekarang itu adalah diri kita sendiri. Melawan malas, itu yang paling susah, ya. Nah, kitab itu tercantum ya di kisah itu terabadikan, tertulis, yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Judul kitabnya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadits, perjalanan menuntut ilmu walaupun satu hadis. Itu ya. Oke, alhamdulillah. Nah, kana mukibban 'alal ilm, dia itu adalah orang yang disibukkan hari-harinya dengan ilmu. Ya. Di sini disibukkan dengan apa kita? Ibnu Jamah itu hari-harinya disibukkan dengan ilmu, ya. Mujtahidan fi tahsil, dia itu sungguh-sungguh sekali dalam memperinci ilmu, mengumpulkan ilmu, mengkodifikasi ilmu, ya. Wa faqa aqran wa uridat fatawatu qadiman ala Nawawi fastasana jawabu.
Dan kemudian dia itu banyak mengambil fatwa-fatwanya itu dulu dari Imam An-Nawawi, dan dia menganggapnya bahwa itu adalah jawaban memang yang paling tepat ya, karena beliau madhabnya Syafi'i. Oke, wa dhaharat fadilatuhu, dan nampak jelaslah kemuliaan dari penulis ini gitu kan. Silahkan nanti di ini ya, sisanya itu mah hanya ini ya, hanya pengantar teks-teks kuno, kitab tulisan asli dari Ibnu Jama'ah ya, dari mulai itu halaman 12 sampai halaman berapa itu? Sampai halaman 27 ya, itu adalah naskah-naskah, tulisan-tulisan manuskrip ya, yang bisa diabadikan dan bisa kita lihat sekarang ya. Kita jangan baca teks yang itu ya, karena susah gitu kan. Bacanya kumaha eta itu. Nah, itu nanti di filologi ya, akhi siapa yang dari sastra ya. Baik ya, ini nama kitabnya Tadhkiratus Sami'. Apa arti tadhkirah? Tadhkirah itu artinya pengingat ya. Pengingat. As-sami', apa arti sami'? Bagi pendengar, wal mutakalim, dan orang yang berbicara. Isa 7 menit lagi ya. Baik, kita manfaatkan. Fi adabil alim wal muta'alim. Tentang adab alim, seorang ahli ilmu, ulama ya, atau pengajar, guru, wal muta'alim, dan seorang penuntut ilmu ya. Ini kalau dibahas dari segi lughah, dari segi bahasa, menarik antara alim dan muta'alim. Tapi singkatnya alim itu orang yang berilmu, bisa diterjemahkan guru, bisa diterjemahkan ulama, bisa diterjemahkan ahli ilmu itu kan, dan muta'alim, orang yang belajar menuntut ilmu. Oke. Fadhal ya, halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil birrir rahimi, al-wasi'il alimi, zil fadlil azimi, wal afdalus salati wa atimmut taslimi ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim, al-munazzalu alaihi fi dzikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ala alihi wa ashabihil kiram, jawarihi wa jiwarihi fi darin na'im. Amma ba'du, fa inna min ahammi ma yubadiru bihil labibu syarha syababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi waqtisabihi husnal adabi alladhi syahida syar'u wal aqlu bifadlihi wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri ahlihi. Wa inna ahaqqan nasi bihadhil khoslatil jamilati wa aulahum bihiyazati hadhil martabatil jalilati ahlul ilmi alladzina hallu bihi zurwata al-mujiddi was-sana'i wa ahraju bihi qasobati as-sabqi ila wirasatil anbiya'i li'ilmihim bi makarimi akhlaqi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa adabihi wa husni sirati al-a'immati al-athhari min ahli baitihi wa ashabihi wa bima kana alaihi a'immatu ulama'is salaf waqtada bihadiyihim fihi masyayikhul khalaf. Qalabnu si Qiraatu kajayyidah ya akhi. Baik, setelah beliau tadi mengucapkan hamdalah dan seterusnya, beliau mengutip salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Ini surat apa? Al-Qalam kan? Apa yang beliau kutip? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Anda Muhammad la'ala khuluqin azim, ya. Betul-betul
memiliki akhlak yang besar, akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Amma ba'd, fa inna min ahami ma yubadiru bihi al-labib syarh syababih. Nah, gitu ya. Maka di antara hal yang paling terpenting yang harus segera diprioritaskan oleh orang yang berakal itu adalah syarh syababih, memanfaatkan masa muda, ya. Muda itu di bawah 40 tahun. Kalau misalnya di atas 40 tahun muda ba'da muda. Saya nggak mau menyebut nggak mau nyebut ini muda. Tapi yang disebut anak muda itu kan kata orang Arab, laisal fata aw laisal syabab man yaqulu kana abi hakadha walakinnal fata aw syabab man yaqulu hana da'ati ilai. Nah itu kan kata orang Arab. Bukanlah anak muda yang masih mengatakan bapak saya adalah, gitu kan, ibu saya adalah, gitu kan. Tapi anak muda itu adalah yang mengatakan bahwa inilah saya yang ada di hadapan Anda. Gitu kan. Bapak-bapak kalau misalnya seperti itu, berarti jiwa muda, ya. Alhamdulillah. Nah, jadi yang harus segera diprioritaskan oleh orang yang berakal itu adalah memanfaatkan masa muda. Tapi kalau misalnya usianya mungkin tidak muda lagi, bukan memanfaatkan muda, memanfaatkan waktu. Ya. Orang Arab mengatakan lantar ji'al ayyamul lati madat, hari-hari yang sudah berlalu tidak akan mungkin bisa kembali. Itu kan hanya tinggal kenangan, gitu kan. Masyaallah, ya. Wayu dan ibu nafsahu, dan kemudian membiasakan dirinya dengan takun fi tahsilihi waqtisabih, dalam hal meraih banyak ilmu. Jadi masalah berdagang, masalah yang lainnya mungkin itu sudah tentu wajib itu kan. Tapi yang harus di atas itu semua adalah menyibukkan diri untuk ilmu. Artinya kita harus membagi-bagi mana untuk bekerja, mana untuk ilmu, ya. Kita selesaikan satu paragraf lagi. Husnal adabi, di antaranya adalah memperbagus adab. Alladzi syahida syar'u wal aqlu bi fadlih, yang kemudian sudah diakui, ya, secara syariat dan akal kalau misalnya seseorang beradab. Wattafaqatil ara'u wa alsinatu ala syukri ahlihi, dan kemudian kalau misalnya seseorang berilmu dan beradab itu sesuai dengan pemikiran dan lisan-lisan bagi orang yang berakal. Baik, ya. Sudah waktu saya, ya, sudah pas. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini hanya pengantar. Sisanya nanti mungkin bisa antum lagi yang baca atau mungkin yang lainnya nanti giliran, ya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan barusan kita sedikit mungkin mengenal, ya, siapa itu penulis dari kitab ini, motivasi-motivasi yang tadi setidaknya mudah-mudahan jadi bahan bakar kita untuk rajin menuntut ilmu dan membagi-bagi waktu, waktu yang lain di luar menuntut ilmu dan waktu untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan balasan amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.